Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zahrotunima. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung, semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori pendidikan dan relevansinya di dunia pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Ibu Mailan Arsyanti, MPD. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja yuk kita lihat bagaimana video dan penjelasannya. Nah, sebelum mengupas lebih lanjut tentang teori pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya akan membacakan biografi singkat dari Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Pakualaman pada 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 26 April pada tahun 1959 di Yogyakarta, tepatnya pada usia ke-69 tahun. Nah, pada tahun 1922, beliau ini membuat sekolah taman siswa. Dan atas jasa-jasa beliau di dunia pendidikan, beliau mendapatkan gelar yaitu sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara pernah menjelaskan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak dan tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut agar mereka sebagai manusia itu dapat menjadi anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya atau sebaik-baiknya. Beralih ke teori yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang teori konstruktivisme. Maka saya akan menjelaskan dan membacakan tentang teori tersebut kepada kalian. Nah, pendekatan konstruktivisme sendiri dalam pendidikan adalah teori konvergensi yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia itu merupakan hasil interaksi dari faktor bawaan dan faktor ajar. Karena apa? Nanti yang akan berperan untuk membentuk watak ataupun karakter seseorang. Jadi itu pentingnya bawaan dan ajaran yang dimiliki oleh seseorang yang nantinya akan membentuk watak dari orang tersebut. Nah, dalam konteks tersebut, mendidik seseorang harus berangkat dari pengakuan pada keunikan dan penghormatan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Jadi ketika seseorang memiliki potensi, maka bagaimana cara kita untuk mengelola potensi yang dimiliki? Berdasarkan pengertian dari teori konstruktivisme, konsep teoritis yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara tentang teori tersebut, yang pertama yaitu tentang menekankan kesetaraan antara peserta didik dan guru. Nah, dalam tradisi taman siswa yang sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa hubungan dan guru dengan muridnya itu seperti orang tua dengan anak. Maka terbukalah konsep konstruktivisme, gagasan dari Ki Hajar Dewantara, karena posisi guru sebagai fasilitator tidak bermaksud untuk menggurui ataupun memberikan didikan yang keras kepada anak, tetapi lebih ke fasilitator dan memberikan kebebasan kepada murid untuk dapat mengembangkan minat dan bakat serta pengetahuannya. Nah, yang kedua yaitu ada pemanfaatan sumber belajar lingkungan dan budaya. Karena atas dasar ingin berjiwa merdeka dan bebas dari peraturan negara barat, pada masa itu Ki Hajar Dewantara benar-benar memperjuangkan kemerdekaan belajar lewat jalur pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu ada pembelajaran berbasis observasi. Gagasan beliau mengenai belajar mandiri sangat terkait dengan dua prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama ada pembelajaran kolaboratif dan yang kedua adalah pembelajaran kontekstual.
Nah, keduanya merupakan dasar dari konstruktivisme sendiri. Yang keempat, yaitu ada pembelajaran yang merdeka. Ki Hajar Dewantara mengenai konsep konstruktivisme, beliau yakni upaya konkret untuk memerdekakan manusia karena secara utuh dan penuh. Bagi beliau, pendidikan adalah pintu masuk untuk menuju kemerdekaan lahiriah dan batiniah manusia. Yang kelima yaitu ada konsep Tutwuri Handayani yang merupakan simbol dari pendidikan yang diungkapkan beliau. Ada 3 simbol. Yang pertama yaitu ada Engarso Sungtulodo, yang artinya di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, yang berarti di tengah memberikan penyeimbang, dan Tutwuri Handayani yang berarti mengikuti dari belakang dan memberikan semangat. Nah, itu adalah prinsip beliau dalam mengembangkan pendidikan, terlebih saat itu ketika berada di taman siswa. Relevansi teori yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan keadaan pendidikan saat ini yang ada di Indonesia. Tentunya pendidikan di Indonesia saat ini juga ingin yang namanya kemerdekaan. Maka kemerdekaan itulah yang diwujudkan, yang masih ada keterkaitannya dari teori Ki Hajar Dewantara tadi. Nah, tentunya simbol ataupun pedoman Ki Hajar Dewantara mengenai Tutwuri Handayani sampai sekarang pun masih dipakai di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, untuk relevansi dari teori Ki Hajar Dewantara akan saya bacakan. Relevansinya dengan pendidikan saat ini ialah pembelajaran dengan bebas dan merdeka. Tentunya dengan dibuktikan adanya kurikulum merdeka yang memuat nilai-nilai atau perwujudan dari profil pelajar Pancasila yang menyantumkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, keempat mandiri, kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Hal-hal tersebut adalah poin-poin penting yang tentunya pada teori konstruktivisme hal tersebut bisa menjadikan watak seseorang menjadi lebih baik seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara sebelumnya. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perilaku yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.